Saya akan mereview buku karya Ernest Meyer yang berjudul Evolusi. Nah, di dalam buku ini, Ernest Meyer mencoba menjelaskan secara paripurna tentang konsep evolusi. Perlu kita ketahui bahwa Ernest Meyer merupakan anak ideologis dari Charles Darwin, yaitu sosok yang cukup kontroversial dengan bukunya The Origin of Species yang mencoba menawarkan tentang teori evolusi yang cukup populer waktu itu di abad 18, tepatnya 1859. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam buku ini ada dua pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh Ernest Meyer, yaitu bagaimana asal mula terbentuknya organisme makhluk hidup di muka bumi. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita diciptakan di muka bumi? Nah, terhadap dua pertanyaan tersebut, Ernest Meyer mencoba menjawabnya secara gamblang, secara jelas sekali di dalam buku ini. Yang pertama, Ernest Meyer mencoba menjelaskan tentang teori evolusi yang digagas oleh Charles Darwin. Nah, perlu kita ketahui bahwa teori evolusi ini merupakan antitesis dari teori kreasionis, yaitu kelompok yang meyakini bahwa organisme makhluk hidup yang ada di muka bumi ini merupakan hasil ciptaan Tuhan, hasil rancangan Sang Pencipta Agung. Nah, justru sebaliknya, Charles Darwin berpendapat bahwa seluruh organisme makhluk hidup yang ada di muka bumi ini merupakan hasil proses evolusi. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa teori evolusi Charles Darwin itu tidak lagi sekedar teori yang terjadi pro kontra atau perdebatan ilmiah, tetapi teori evolusi telah berubah menjadi sebuah fakta. Fakta apa? Yaitu fakta yang diyakini oleh para kelompok evolusionis bahwa seluruh alam semesta ini terjadi melalui proses evolusi. Nah, ini yang menurut saya capaian luar biasa yang ditemukan oleh Charles Darwin dalam bidang ilmu biologi evolusioner. Yang kedua, kalau memang proses evolusi ini benar-benar terjadi, ada sebuah pertanyaan. Apa buktinya? Tentu kita bertanya, apa buktinya? Nah, Ernest Meyer mencoba menjawabnya secara simpel, yaitu buktinya adalah fosil. Fosil merupakan bukti otentik bahwa proses evolusi benar-benar terjadi di atas permukaan bumi. Fosil menjelaskan tentang informasi penting, tentang sejarah panjang peradaban organisme makhluk hidup, mulai dari flora maupun fauna, mulai dari mamalia hingga manusia. Fosil menjelaskan itu semua. Nah, berdasarkan bukti tersebut diyakini bahwa evolusi benar-benar terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, di dalam buku ini dijelaskan juga tentang ketika kita berbicara tentang evolusi, maka kita berbicara juga tentang seleksi alam. Timbul sebuah pertanyaan, apa seleksi alam? Yaitu proses pengeliminasian antara gen yang kuat dengan gen yang lemah, antara bibit unggul dengan bibit yang lemah. Nah, kenapa ini semua terjadi? Tujuannya satu, menurut Ernest Meyer, yaitu tujuannya untuk bertahan hidup, struggle for existence. Jadi kita tahu bahwa organisme makhluk hidup yang ada sejak dahulu sampai dengan sekarang ini merupakan organisme yang terbaik karena sudah melalui seleksi alam, sudah tersaring secara alamiah, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya di dalam buku ini juga kita akan mengetahui tentang konsep scale natural, yaitu proses evolusi yang terjadi di muka bumi yang mengalami perubahan bentuk, dari perubahan bentuk yang sederhana hingga perubahan bentuk yang sangat kompleks, dari mamalia sampai dengan bentuk manusia yang sempurna ini. Nah, ini merupakan skala natural, yaitu perubahan bentuk baru dari derajat yang terendah sampai dengan derajat yang tertinggi. Nah, yang terakhir yang perlu kita kaji di dalam buku ini adalah bahwa proses perubahan atau evolusi itu tidak terjadi secara konstan atau dalam waktu yang singkat, tetapi evolusi itu terjadi dalam rentang periode yang cukup panjang. Dia terjadi secara acak dan perlahan dan terjadi secara berkelanjutan. Bagaimana proses evolusinya tersebut? Nah, di dalam buku ini
Ernest Mayr mengutip pendapat Darwin ada 5. Salah satunya ada gradualis, perubahan secara gradual, secara bertahap, kemudian ada seleksi alam, dan lain sebagainya.